Seorang kepala desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara. Dugaan tindak korupsi terjadi pada tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai 480 juta rupiah. Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaly didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan yang menjaring oknum pejabat di Kota Bengkulu. Korupsi bukan cuma berita. Ia menyelinap dalam kehidupan kita, merusak kepercayaan, dan mematikan harapan. Kami bukan sekedar menonton. Kami ingin belajar dan memahami langsung dari sumbernya. Kami sudah menyiapkan surat tugas. Rasanya seperti misi kecil. Mungkin terlihat sederhana, tapi maknanya besar. Kami dari kelompok 2 mahasiswa pendidikan agama Islam dan tugas ini adalah bagian dari mata kuliah pendidikan anti korupsi. Tapi bagi kami, ini lebih dari sekedar kewajiban. Korupsi bukan isu jauh, ia nyata dan menyentuh sendi-sendi masyarakat. Dan hari ini, kami akan menyelami bagaimana peran Kementerian Agama dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Kami telah tiba di Kementerian Agama dan institusi ini tidak hanya mengurus urusan keagamaan, tapi juga mengurus tentang pendidikan. Nah, termasuk nilai anti korupsi yang diajarkan lewat pendidikan agama. Melalui observasi ini, kami ingin memahami bagaimana lembaga negara seperti Kementerian Agama itu menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kegiatan sehari-hari khususnya melalui pendidikan, pembinaan, dan pelayanan masyarakat. Kami percaya memahami dari dekat akan memberikan kami perspektif yang lebih utuh dan nyata tentang integritas dalam praktik. Sekarang kami akan berbincang dengan perwakilan dari Kemenag dan beliau akan menjelaskan peran lembaga dalam upaya mencegah korupsi melalui pendidikan. Yuk ikuti kami.
Saya Dede Kusnadi, kemudian di kantor Kementerian Agama ini sebagai pengawas pendidikan agama Islam di kantor Kementerian Agama. Pengawas PA ini ada di bawah Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam yang dinakodai oleh Bapak Edi Junaidi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah sesuatu yang sudah mengakar dan menjadi sebuah budaya di negara kita. Maka dari itu, tujuan kami adalah ingin mengetahui program apa saja yang dilakukan dan ditujukan secara khusus untuk membina dan membentuk sebuah karakter anti korupsi, khususnya di lembaga yang Bapak pimpin dan umumnya secara masyarakat luas, agar masyarakat dan orang-orang yang Bapak pimpin tidak terjadi sebuah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, khususnya di kantor Kementerian Agama ini masuk kepada zona integrasi. Salah satunya adalah program WBK, yaitu wilayah bebas dari korupsi. Nah, di sini Kepala Kantor Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Haji Pak Haji Sofyan, SPDI, MSI, itu selalu menekankan kepada karyawannya, baik dari tingkat bawah sampai kepada para kasihnya, kemudian juga kepada para JFE dan JFU, termasuk juga adalah guru-guru yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama, agar di dalam bekerja itu adalah sepenuh hati dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan etika yang sudah diterapkan oleh kantor Kementerian Agama. Kemudian untuk mendisiplinkan para pegawai ini, ya salah satunya adalah kantor Kementerian Agama 1 bulan sekali melakukan pengajian, yaitu Kemenag Mengaji. Nah, dengan diharapkan dengan adanya Kemenag Mengaji itu adalah akan selalu mengingatkan kepada kita di sisi lain juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi intinya adalah bagaimana perilaku dari pengajian itu bisa berdampak terhadap dirinya sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang di luar etika atau perilaku yang menyimpang dari tugasnya sebagai PNS, sebagai ASN atau P3K. Nah, itu salah satu program dari Kementerian Agama, yaitu Karawang Mengaji. Di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa mendorong seseorang itu untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya negatif atau tadi kaitannya dengan anti korupsi. Misalnya ada olahraga, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lain yang bisa membangun kebersamaan untuk menolak anti korupsi ini, ya. Jadi ada penekanan di situ Kementerian Agama. Nah, terkait dengan apa istilahnya pendidikan anti korupsi, memang sudah mulai dicanangkan pada saat sejak pendidikan anti korupsi itu masuk ke wilayah-wilayah pendidikan, ya, termasuk di kampus juga di Unsika dulu ada namanya pendidikan anti korupsi. Nah, di sini yang ada terkait dengan pendidikan korupsi itu lebih kepada penekanan terkait dengan disiplin waktu, ya. Karena kenapa disiplin waktu? Karena kalau PA itu kan tidak punya mata anggaran, ya. Jadi yang punya mata anggaran adalah bukan biasanya, yaitu dinas-dinas atau instansi yang sebagai pengguna anggaran. Kalau PAI itu lebih kepada kaitannya adalah terkait dengan tupoksi sebagai guru PAI adalah mengajar. Nah, disitulah yang harus kita tekankan bahwa pengajar harus tepat waktu pada saat masuk, kemudian pada saat mengajar, kemudian pada saat pulang. Nah, jadi anti korupsi di sini adalah bagaimana pemahaman kita memahami sesuai dengan kondisinya. Jadi kalau guru dilihat dari sisi waktu,
Jadi waktu yang harus kita laksanakan tepat waktu, sementara dia hadirnya harusnya jam 7, misalnya dia hadir jam 8. Nah itu kan sudah mengkorupsi waktu. Ya, yang harusnya masuk jam 7, tepat jam 7 dia masuk jam 8. Sama juga dengan karyawan, ketika misalnya harus masuk jam 7, jam 7.30, tahu-tahu masuknya jam 8 atau jam setengah 9 datang. Itulah korupsi dari sisi waktu, dari sisi manajemen waktu. Kalau dari sisi keuangan itu lebih kepada nanti instansi yang pengguna anggaran. Apakah anggaran itu tepat sesuai dengan realisasi di lapangan atau tidak? Apakah ada markup dari sisi program pelaksananya atau tidak? Nah, itu kalau korupsi dilihat dari pengguna anggaran, ya. Jadi di mana letak posisi mendefinisikan, menginterpretasikan pemanahan korupsi itu adalah tergantung dari tupoksi dari masing-masing. Ya, seperti itu. Dari apa yang sudah dijelaskan, kiranya sejauh mana keberhasilan program tersebut di lapangan? Ya, alhamdulillah dampaknya setelah ada zona integrasi yang diterapkan oleh kantor Kementerian Agama, ketika mau melaksanakan apel pagi setiap hari Senin, itu sebelum kepala kantor hadir, beberapa karyawan sudah hadir. Bahkan sebetulnya secara langsung itu sudah dicontohkan oleh kepala sendiri. Ya, itu kan yang lebih bagus itu adalah ketika kepala memberikan keteladanan contoh kepada karyawannya. Jadi jangan sampai nanti karyawan sudah hadir, kepala kantornya belakangan. Nah di sini terbalik, kepala kantor itu terkadang memberikan contoh yang lebih real kepada karyawannya, sehingga apa yang diungkapkan, apa yang disampaikan oleh kepala kantor tidak bertolak belakang antara ucapan dengan perilaku. Nah itu dampaknya, sehingga bisa dicontoh oleh karyawannya. Nah kemudian dampak yang lain, misalnya ketika ada kegiatan-kegiatan yang lain itu sifatnya tidak top bottom, tapi bottom up. Jadi dimusyawarahkan ketika ada yang terkait dengan mata anggaran segala sesuatunya, maka dimusyawarahkan sehingga terjadilah keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi jangan sampai nanti ada mata anggaran yang selalu dipaksakan dari atasan ke bawah sehingga menimbulkan reaksi yang kurang bagus. Nah, disinilah ada kolaborasi antara bawahan dengan atasan, atasan dengan bawahan pada saat ketika menentukan program. Setelah melihat fakta di lapangan, apa saja kendala yang sering dihadapi? Ya, secara umum sementara ini berdasarkan penilaian kami di lapangan, apa yang dilaksanakan, apa yang diprogramkan oleh pimpinan itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, tentu memang kaitan dengan SDM di sini belum begitu belum begitu dirasakan kesulitan karena baru pada tataran untuk actionnya, jadi belum untuk menggali kaitan dengan seminar atau stadium beneran karena tidak terlalu banyak menggunakan narasumber. Di sini yang ada adalah action langsung di lapangan, informasi kepada masyarakat. Jadi selama ini secara umum tidak ada penolakan-penolakan yang sifatnya radikal, ya, menerima program-program dari kantor Kementerian Agama. Setelah tadi telah diberikan beberapa kendalanya, bagaimana sih solusinya untuk menghadapi kendala tersebut? Ya, Kementerian Agama melakukan kolaborasi dengan kejaksaan, kemudian dengan pengadilan, kemudian dengan kepolisian, termasuk tadi untuk menerapkan kantor yang zona integrasi wilayah bebas dari korupsi. Nah, kita melakukan kerjasama dengan instansi-instansi yang disebutkan tadi. Intinya adalah dari mereka, dari kejaksaan, dari pengadilan, untuk memberikan informasi terkait bagaimana korupsi yang ada di
perkantoran atau ada yang bisa diberikan pemahamannya sehingga nanti para karyawan itu tidak sekali-kali untuk terjun ke sana ya, mengarah ke pelaksanaan istilahnya mengarah kepada korupsi, jangan sekali-kali lah istilahnya. Maka kita dari Kementerian Agama cukup baik dengan para aparat terkait untuk penegakan hukum. Nah ini agar para karyawannya adalah tidak melakukan praktek korupsi di lapangan. Nah, peran tokoh agama itu harus terdepan untuk menyampaikan bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang ketika melakukan korupsi, ya itu harus diingatkan. Ya, jadi diingatkan jangan sampai nanti melakukan korupsi yang terkecil kemudian sampai yang terbesar. Nah, apalagi kalau yang sudah sampai korupsi yang tingkat lebih tinggi lagi kan itu tidak hanya saja merugikan diri sendiri tapi juga bisa merugikan orang lain. Nah, disinilah peran tokoh masyarakat itu untuk mengingatkan. Kalau dalam aturan sudah dijelaskan bahwa saling mengingatkan itu adalah kewajiban sebagai manusia terhadap yang lainnya. Kami sebagai mahasiswa, generasi muda, penerus bangsa yang akan menggantikan estafet kepemimpinan yang ada sekarang, itu butuh pesan-pesan dari para pendahulu kita. Kiranya ada gak pesan untuk kami sebagai generasi muda terkait penanggulangan KKN ini? Nah, Kementerian Agama punya moto namanya cerdas, cakep. Ya, cakep itu C-nya adalah cerdas. Jadi di sini karyawannya itu agar memiliki potensi kemampuan cerdas. Jadi cerdas itu bukan pintar. Biasanya kalau pintar itu untuk memintari orang lain. Ya, tapi kalau cerdas itu memiliki kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, itu adalah cerdas. Bagaimana menempatkan posisi dia sebagai karyawan, apakah sebagai kasih, sebagai atasan, sebagai bawahan. Nah, dari dia cerdas untuk menempatkan dirinya, posisinya sesuai dengan tupoksinya. Kemudian A-nya akuntabilitas. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh karyawannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi sekecil apapun, baik pengguna anggaran atau pekerjaan, itu harus dipertanggungjawabkan. Salah satu contoh misalnya kalau guru PA itu termasuk pengawas, untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya adalah membuat laporan kinerja harian. Itu sebagai akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan untuk dirinya sebagai pekerja ASN GPAI atau ASN pengawas. Demikian juga termasuk karyawan yang lainnya itu membuat laporan kinerja harian, itu salah satunya ya. Kemudian K-nya adalah kreatif. Ya, jadi kreatif ini juga adalah untuk bagaimana karyawannya itu agar selalu membuat terobosan-terobosan agar artinya tidak mandek dalam satu pekerjaan, tapi dia harus mengkreatifkan pekerjaan-pekerjaan yang lain sehingga menjadi hal-hal yang bisa bermanfaat ya. Kemudian E-nya adalah edukasi. Nah, edukasi itu apa? Kemenag itu selalu memberikan edukasi, pendidikan yang mendorong kepada anak karyawannya agar memiliki kompetensi yang lebih meningkat lagi, terutama di dalam kemampuan intelijensinya, kemampuan spiritualnya. Nah, didorong yaitu melalui beasiswa, melalui bantuan-bantuan yang ada dari kantor Kementerian Agama. Kemudian P-nya adalah prestasi. Nah, prestasi di sini hasil dari kreativitas, inovasi yang dikembangkan oleh Kemenag itu banyak sekali prestasi-prestasi yang diperoleh, yang didapatkan oleh kantor Kementerian Agama. Ada
7 prestasi yang sudah diperoleh oleh kantor Kementerian Agama, baik dari Provinsi Jawa Barat maupun dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kira itu. Kami sadar, membangun negeri yang bersih tak cukup lewat teori. Perlu keteladanan, sistem, dan kesadaran dari setiap orang. Kami pulang bukan hanya sekedar membawa video, tapi pengalaman, inspirasi, dan semangat untuk terus memilih jujur. Dari langkah kecil ini, kami belajar bahwa integritas bukan hanya soal tidak mengambil yang bukan hak, tapi juga tentang berani, konsisten, dan sadar dalam memilih yang benar. Kami bukan siapa-siapa, tapi hari ini kami melangkah. Karena perubahan, sesederhana apapun, harus dimulai oleh mereka yang peduli. Dan kami peduli. Katakan tidak pada korupsi.